Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Prayoga, NPM 224112000 dari kelas Manajemen 22C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan stakeholders dalam ekonomi. Pendekatan stakeholders dalam ekonomi mengacu pada penekanan pada peran serta dan kepentingan pihak-pihak terlibat. Hal ini melampaui fokus hanya pada pemegang saham dengan memperhitungkan kontribusi dan dampak ekonomi terhadap seluruh pihak terlibat. Konsep dasar pendekatan stakeholders. Yang pertama dari definisi, pendekatan stakeholders mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam suatu entitas ekonomi, termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Kemudian dari segi strukturnya, pendekatan ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling menguntungkan antara entitas ekonomi dengan semua pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir implementasi. Konsep dasar ini mencakup pengembangan sistem dan proses yang memungkinkan partisipasi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran stakeholders dalam ekonomi. Yang pertama ada perspektif karyawan, yaitu karyawan memiliki kepentingan dalam upah, kondisi kerja, dan jaminan kerja yang adil dan aman. Kemudian dari peran pemasok, pemasok mempunyai peran penting dalam memperlancar rantai pasok dan memastikan keberlangsungan bisnis. Lalu kontribusi komunitas. Stakeholders termasuk masyarakat lokal yang diuntungkan dari dampak positif entitas ekonomi pada lingkungan mereka. Lalu selanjutnya keuntungan pendekatan stakeholders dalam ekonomi. Yang pertama adalah resolusi konflik. Pendekatan ini meminimalkan konflik dengan berbagai pihak dengan memperhitungkan kepentingan mereka. Lalu yang kedua ada inovasi berkelanjutan. Partisipasi aktif pada para stakeholders mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Lalu dari segi stabilitas ekonomi memiliki keuntungan yaitu penekanan pada hubungan yang seimbang antara pemilik dan stakeholders lain, mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan dalam menerapkan pendekatan stakeholders. Kompleksitas. Mengelola berbagai kepentingan dapat menjadi rumit, mengingat perbedaan pandangan dan tujuan dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua, ketersediaan data. Informasi yang lengkap dan akurat tentang persepsi dan kebutuhan stakeholders seringkali sulit diakses. Lalu, komunikasi efektif. Proses komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan kepentingan dan tujuan semua stakeholders dipahami dengan jelas. Selanjutnya, contoh penggunaan pendekatan stakeholders dalam praktik ekonomi. Yang pertama, perusahaan multinasional. Perusahaan global yang memasukkan kepentingan semua pihak dalam kebajikan dan keputusan bisnisnya. Lalu yang kedua, proyek pengembangan lokal. Proyek pembangunan lokal yang melibatkan partisipasi aktif warga setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada inisiatif sosial, yaitu program sosial yang menekankan keterlibatan masyarakat untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Lalu kritik terhadap pendekatan stakeholders dalam ekonomi itu ada tiga. Yang pertama penyeimbangan kepentingan, yaitu kritik mengenai sulitnya menemukan penyeimbang antara kepentingan pemilik dan stakeholders lainnya. Konflik prioritas dan alokasi sumber daya seringkali muncul. Yang kedua, keterbatasan keputusan, yaitu pendekatan ini dapat menghambat kebijakan yang efisien dan responsif terhadap perubahan pasar di tengah persaingan global. Dan yang terakhir, tujuan yang tidak jelas. Kritik mengenai kesulitan menetapkan tujuan yang jelas ketika terlalu memperhatikan kepentingan semua stakeholders. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi pendekatan stakeholders dalam ekonomi. Pertama, keberlanjutan. Konsep ini mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap semua pihak terkait.
Kemudian dukungan semua stakeholders menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu inovasi, yaitu partisipasi aktif para stakeholders mendorong terciptanya inovasi yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, warisan. Praktik bisnis yang berfokus pada stakeholders membangun warisan positif untuk generasi mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.